Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Ayu Kartini. Dalam media pembelajaran berupa video PowerPoint di sini, saya akan mengupas sedikit materi hadis mengenai tanggung jawab pemimpin. PowerPoint ini dibuat oleh Wulandari Ayu Kartini dengan NIM 23016190378. Video PowerPoint ini disusun guna memenuhi tugas media pembelajaran semester 4 Pendidikan Agama Islam. Silakan disimak videonya. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama, pengertian dari pemimpin. Yang kedua, pernyataan yang menyatakan bahwa setiap muslim adalah pemimpin. Yang ketiga, pemimpin adalah pelayan masyarakat. Yang keempat, batasan taat kepada pemimpin. Yang kelima, larangan dalam memimpin. Dan yang keenam, perintah penguasa terbagi menjadi 3 bagian. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian pemimpin. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah SWT, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar atau bahkan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkat pula pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan yang kedua, mengenai pernyataan bahwa setiap muslim adalah pemimpin. Setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hujjaj bahwa pemimpin harus adil, harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya, baik yang berkaitan dengan dunia atau akhirat. Kemudian, pemimpin adalah pelayan masyarakat. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, bagi pemimpin yang sengaja meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya selama di dunia, maka ia tidak mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, karena hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang semuanya hanya amanat dan Allah yang Maha Esa, maka tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Batasan taat kepada pemimpin. Menaati pemimpin bukanlah suatu kemutlakan untuk taat. Ketaatan kepadanya tergantung dari apa yang akan diperintahkannya, apakah itu perintah kemaksiatan atau perintah kebaikan. Apabila itu suatu kebaikan, maka kewajiban kita adalah untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan sebaliknya, apabila itu adalah perintah kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat kepadanya. Larangan dalam memimpin. Antara lain larangan menyuap. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa menyuap itu dilarang. Hadis itu berbunyi, An Abi Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyiya wal murtasyiya fil huquq. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Pembahasan yang berikutnya mengenai perintah penguasa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perintah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala wajib ditaati. Yang kedua, mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak perlu mendengarkan apalagi menaati mereka. Yang ketiga, mereka memerintahkan sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat perintah atau larangan syar'i. Dalam hal ini wajib mentaati mereka. Jika tidak menaati, maka termasuk orang-orang yang berdosa.
Kesimpulan pembahasan pada PPT kali ini, pemimpin atau penguasa adalah pemelihara umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan di segala bidang. Kita semua adalah pemimpin, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Ia akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambilnya sewaktu di dunia menyangkut persoalan umat. Apabila adil, jujur, dan benar, maka Allah akan merahmatinya. Tetapi, bila zalim dan menyelewengkan kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya. Dan jika pemimpin itu sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi, maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkannya. Kesimpulan selanjutnya, dalam Islam hampir semua ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah yang setiap saat harus dipertanggungjawabkan dan diambil wewenangnya. Amanah itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia, kecuali para nabi dan rasul yang langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan amanah, manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri, atau memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata. Selesai sudah pemaparan materi hadis mengenai tanggung jawab pemimpin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi para pendengar dan para pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.